Kita lanjut. Kita periksa syukur kita masing-masing. Pertama, syukur tentang umur. Allah berikan usia kita sampai berapa sekarang? Masing-masing jawab. Ada yang udah 65, ada yang udah 67, ada yang udah hampir 70. Ya, ada yang mungkin lebih dari 70 seperti si Kuplek tuh, Pak Kuplek. Udah lebih dari 70 dia. Kalau Pak Surya belum 60 dia, udah. Udah 50 bro. Masih muda. Kalau Bu Haji Nur mungkin udah di atas 60. 70. Bagaimana kita bersyukur tentang usia yang Allah berikan sama kita? Supaya Allah tambah umur kita. Bisa Allah menambah umur kita. Kalau kita minta dan kita bersyukur pada Allah, bisa. Nah, cara bersyukur terhadap usia yang Allah berikan kepada kita, gunakan usia ini dengan banyak berbuat baik. Nah, kita lihat deh, caranya supaya kita bersyukur, kita lihat orang-orang, teman SD kita sudah banyak yang meninggal. Teman SMP kita dulu, begitu kita bertemu reuni, ya Allah, sudah banyak yang meninggal. Teman SMA kita, udah banyak yang meninggalkan seusia tuh kalau kita sekolah kan masing-masing. Lebih kurang di kita 2-3 tahun, lebihnya atau kurangnya. Teman kuliah kita juga banyak meninggal. Alhamdulillah kita masih Alhamdulillah kita masih hidup. Dan bagaimana caranya? Kehidupan atau usia yang masih Allah berikan sama kita ini adalah kesempatan buat kita. Yang pertama, gunakan untuk menambah amal baik. Yang kedua, kita punya kesempatan untuk bertobat dengan taubatan nasuha dan memohon ampun pada Allah atas kesalahan-kesalahan masa lalu. Yang ketiga, perbanyaklah ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ketika kita merenung di malam hari, ya Allah, Alhamdulillah, Engkau masih panjangkan umurku, sehatkan ya Allah. Ada umur orang-orang yang seusia dengan kita, bahkan lebih muda dari kita, tapi lagi sakit-sakitan di rumah sakit. Belum pulang-pulang, betah banget di rumah sakit. Belum boleh pulang sama dokter. Kita Alhamdulillah. Makanya sesekali kita datang ke rumah sakit, walaupun tidak ada saudara kita yang sakit. Maksudnya apa? Supaya menimbulkan syukur dalam diri kita atas nikmat sehat yang Allah berikan pada kita. Saudara-saudara, orang-orang yang di rumah sakit, yang tidak bisa napas secara lega karena sakit, pakai oksigen, harus bayar tiap hari 24 jam itu berapa botol oksigen. Kita alhamdulillah nggak bayar. Pantaskah saudara-saudara? Kalau kita mau berpikir lebih dalam pada Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kita sebagai manusia yang Allah segalanya difasilitasi kita, umur kita dipanjangin, sehat kita, bernapas kita, makan masih ada rasa nikmat yang kita makan semua, pendengaran, penglihatan. Kalau kita tidak turut perintah Allah atau kita kufur, pantaskah kira-kira? Pak, Bu. Nah, dengan cara itu, insya Allah akan menumbuhkan sifat syukur di dalam diri kita sebagai syukur kolbun, syukur kolbu, syukur hati. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih sehat. Kalaupun kita sedang sakit, bersyukur juga pada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, saya sakit. Tapi tidak lebih parah dibanding saudara yang lain. Dan kalau ada yang meninggal, alhamdulillah saya masih hidup ya Allah, Kau masih hidupkan kami. Yang sama-sama sakit di rumah sakit, mereka telah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka pulang dijemput, tidak lagi jalan sendiri. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan dengan kita mengkaji tentang syukur ini, jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika syakirin.
Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika syakirin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika syakirin. Jadikanlah kami, jamaah-jamaah kami yang ada di Talim Angkasa 56, termasuk hamba-hambamu yang syakirin, yang pandai bersyukur. Amin ya Allah. Syukur terhadap usia, umur. Bagaimana caranya tadi? Dicatat nggak? Apa? Yang pertama syukur terhadap usia apa? Iya, banyak beribadah pada Allah. Gunakan sisa umur yang ada kita ini untuk memperbanyak ibadah. Yang kedua, gunakan sisa umur kita ini untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah atas kesalahan masa lalu. Nah, yang ketiga, syukur dengan lisan, perbanyak baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dicatat namanya ngaji. Jadi kesimpulan syukur itu apa, arti syukur apa, bagaimana cara bersyukur, apa yang kita syukuri dicatat. Ya. Jadi syukur terhadap usia, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur dibanding saudara-saudara teman-teman kita yang sebaya dengan kita, mereka sudah dipanggil Allah lebih dulu, kita masih hidup. Syukurnya pertama adalah perbanyak amal soleh, sisa umur yang ada pada kita. Yang kedua, perbanyak taubat, istighfar atas dosa-dosa masa lalu. Yang ketiga, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ribuan kalau perlu. Dengan cara itu Allah akan tambah semuanya itu. Yang kedua, syukur terhadap harta atau milik yang Allah berikan sama kita. Kita dulu lahir nggak bawa apa-apa. Semuanya yang lahir ke bumi ini nggak bawa dari perut ibunya pakaian, seragam, nggak ada tuh kali ibu-ibu lahir bawa seragam. Ibu, ada Bu yang lahir bawa seragam, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah kita punya seragam. Nah, kita hidup, dulu kita tidak punya tempat, sekarang kita punya tempat, kita punya rumah, kita punya istri, kita punya anak, kita punya keluarga. Bagaimana cara mensyukurinya? Semua itu dari Allah. Syukurilah ya terhadap harta. Karena di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang namanya zakat atau infak dan sedekah. Jadi syukur terhadap harta, jangan kita kekepin itu harta sendiri. Tahu kekepin? Disimpan, dikekepin, hanya tiap bulan beli emas, tiap bulan beli emas, tiap bulan beli emas supaya banyak emasnya. Kalau begitu saya anjurin nikah aja sama orang Arab, tiap hari kita manggilnya emas, sama orang Jawa. Banyak emas. Banyak Guru. Nah, ini saudara, ayo syukur terhadap harta yang kita miliki, infakkan bagi orang lain. Kalau kita bisa masak, kita masak yang enak, bawain tetangga kita atau panggil saudara kita, ayo siapa yang mau makan nih? Saya bikin tape manis, silakan datang, kan enak. Kayak Pak Haji Jayadi itu, saya lagi masak sayur pucung, silakan datang, nanti saya pucungin gitu kan. Dipucungin. Nah, itu jadi kita tawarkan orang-orang makan bersama kita atau kita ajak. Ayo Pak Haji David, kita jalan-jalan kemana? Ayo kemana kek? Ntar di sana kita mampir ke restoran, kita ajak makan. Habis gajian, bulan muda.
Tapi gantian, jangan diajak mulu maunya. Kalau kata orang dulu, maunya dicubit. Iya, maunya cubit dulu, dicubit nggak mau. Ya, jangan disuapin dulu. Ya, ada yang begitu, maunya dicubit mulu, apa mau nyubit mulu. Nah, banyak kan mau nyubit doang, nyubit mulu. Kalau dicubit sakit. Ya, kuat. Kita lanjut. Jadi syukur terhadap harta, infakan, berikan harta yang kita miliki sebagian kepada orang lain yang membutuhkan, kepada teman, saudara, orang tua, guru, dan sebagainya, dan sebagainya. Udah, syukur kita terhadap kita sudah punya istri, sudah punya suami. Bagaimana caranya? Sayangin tuh suami, sayangin itu istri. Jangan diomelin itu istri, suami dibentak-bentak, nggak boleh. Ya, itu Allah yang berikan kepada kita sebagai amanah. Insya Allah kalau caranya begitu aman. Nah kalau tiap hari suaminya dibentak lagi, lama-lama mikir. Nih para suami ya, saya hidup kayaknya nggak tenang banget tiap hari. Pulang dibentak, mau pergi dibentak. Udah deh, saya besok saya pergi aja ke tempat lain. Kali aja ketemu yang sabaran. Waduh, kan repot. Makanya ya Pak, ayo. Suami juga jangan galak sama istri. Ya, sayangin istri. Ku tahu apa yang kau mau. Kan gitu. Ku tahu apa yang kau mau. Berikan sebelum dia minta. Kalau dia biasanya ngopi pagi-pagi, siapkan kopi. Kalau dia biasanya teh, siapkan teh. Sebab suami itulah yang memberi jalan kita masuk surga wanita. Wanita akan masuk surga gampang sekali. Ada 4 syaratnya apabila dia sholat 5 waktu, nggak ditinggal. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Kalaupun dia tinggal, dia bayar kodoknya. Nggak punya utang sampai mati, puasa Ramadan. Sholat nggak punya utang. Yang ketiga, taat kepada suami. Dan yang keempat, dia jaga auratnya, dia jaga dirinya, dia tidak serahkan kepada selain suaminya, khusus buat suaminya. Setelah dia bersuami, tutup buat orang lain. Senyum pun kepada orang lain sedikit, enggak berah semua. Takut nanti senyumnya akan menggoda laki-laki lain. Tuh. Makanya ibu-ibu kalau udah punya suami, ini senyum kepada orang lain, jangan terbuka semua, dikit aja. Kalau punya suami boleh dong dulu. Kecuali senyumnya sama Jinovan. Ada yang protes kalau janda katanya boleh senyumnya gedean dikit. Bisa begitu. Enggak juga ya, artinya jangan mengundang orang lain menjadi emosi sama kita, gitu maksud saya. Jagalah diri. Nah kalau sudah begitu dijamin masuk surga min aiba bin sa'ad atau min aiba bin syi'ti. Dari pintu mana saja silakan masuk surga. Alhamdulillah, enak perempuan. Kalau laki-laki tanggung jawabnya banyak. Kita kembali di sini. Jadi syukur itu adalah ucapan terima kasih. Syukur itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan qalbu, dan yang ketiga dengan amal perbuatan. Syukur itu tingkatannya lebih tinggi daripada sabar, khauf, zuhud, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena syukur terbawa sampai ke dalam surga. Di surga tidak perlu lagi ada sabar, tidak perlu ada khauf, tidak perlu ada zuhud, tidak ada. Semua adalah tempat senang-senang. Sekurang-kurangnya laki-laki yang masuk surga diberikan 2 orang istri dari bidadari. Kalau di istri dari rumah atuk jadi 3. Dan berapa banyak istri yang diberikan Allah di dalam surga tergantung banyak amal solehnya. Kalau laki-laki yang banyak amal solehnya, tergantung, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6, bahkan ada yang 72 istri nanti di surga. Itu saya baca dijelaskan tentang istri-istri yang ada di dalam surga. Jadi di dalam surga istri-istri itu yang Allah ciptakan langsung dari surga, bidadari yang masih dilak, masih disegel, belum pernah disentuh laki-laki lain. Jadi masih original gitu Pak Sur. Ya guru, masih original.
bening, putih. Sampai dibayangkan kalau saja dia lagi makan, dia minum di tenggorokannya itu, ya Allah. Kalau air ludahnya keluar, dia berludah, ini sampai ke bumi, maka matahari redup dengan terangnya ludah. Kalau saja dia keluarkan tangannya ini di dalam dunia, maka matahari akan redup lebih terang sinar tangannya putihnya bidadari. Kalau yang begitu kita nggak dapat, kita tuker sama yang masih ngompol, masih bawa pesing, kira-kira rugi nggak tuh Pak? Rugi guru. Makanya ibu-ibu yang udah nenek-nenek nggak masuk surga. Ibu ya, nenek. Gak ada nenek-nenek di surga. Nggak ada nenek-nenek yang masuk surga ntar. Nah, akan diganti lebih mudah daripada yang sekarang. Mukhalladun, terus-terusan kekal, segitu aja nggak nambah-nambah. Kalau sekarang kita kan nambah. Tahun yang lalu kita belum keriput, tahun sekarang udah mulai keriput. 2 tahun yang lalu rambut kita belum putih, sekarang udah pada berubah. Di sana tidak berubah. Saudara-saudara sekalian. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika masuk surga, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kita menginjak pintu surga, apa yang diucapkan orang masuk surga? Alhamdulillah, syukur. Sama saudara-saudara sekalian, ketika kita berangkat umroh dari Jakarta nih, nyampe kita turun kita dari pesawat, apa yang kita ucap? Alhamdulillah. Begitu kita masuk di kota Madinah, yang kita ucap alhamdulillah ya Allah, hari ini kita masuk ke kota Madinah. Begitu kita masuk ke Masjid Madinah, kita ucap lagi alhamdulillah, terus syukur yang kita ucapkan. Nanti di surga lebih dari itu, saudara. Kita bersyukur alhamdulillah. Nah, orang yang masuk surga, kalau ada yang masuk surga, diberi syafaat oleh Allah, boleh mengangkat saudaranya yang masuk neraka untuk masuk surga. Nanti ada keterangannya itu. Jadi orang yang masuk surga dengan amal solehnya yang banyak, dia boleh Allah tawarkan, silakan engkau angkat saudaramu yang tidak kamu lihat di sini, biar dia masuk surga. Nah, makanya sini kita suruh berteman dengan orang soleh, orang soleha, guru-guru, para alim, para habaib yang soleh. Mudah-mudahan kalau kita kenal kepada beliau-beliau, kebetulan nanti kita masuk atau mendapatkan azab, ingat ini guru, ingat ini ulama, ini jamaah saya mana belum kelihatan ini. Ada hak untuk membebaskan dia api neraka, masuk dia minta kepada Jibril, Jibril, malaikat Ridwan, adakah yang namanya si Fulan bin Fulan? Tolong diangkat. Tuh, silakan masukin surga. Enak nggak Pak? Ada orang dalam. Begitu kan bisa kalau ada orang dalam kan? Daripada kita antri di luar, ada orang dalam. Dipanggil aja kita, masuk duluan. Bisa nggak? Belum diambil. Itu fakta, contoh-contoh yang ada di dunia. Jadi oleh karena itu mari kita berusaha masing-masing di kita ini. Siapa yang masuk surga nanti, kalau ada saudaranya, temannya yang masuk neraka, ayo kita angkat. Makanya kita harus berbaik-baik waktu hidup di dunia. Jadi ingat teman kita kan begitu. Kalau secara akal di dunianya jahat, temannya jahat, waktu hidup dijahatin terus, dicaci maki terus, dihina terus, nggak pernah berbagi, kira-kira ntar ingat di sana di neraka ditolongin nggak? Harus nolong ya guru. Walaupun dia ingat juga biarin aja, rasain situ. Ya, mari sama-sama kita berbuat baik, saling tolong-menolong di dunia hingga kita nanti di akhirat. Sampai kita di akhirat, kita akan berbuat baik bersama-sama. Azkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun.
sebutlah aku, niscaya aku sebut kamu. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang yang. Jadi fadilah syukur. Nah, fadilah nih. Apa fadilah syukur? Yang pertama fadilah syukur itu menambah. Jadi bertambah berkah. Yang kedua, fadilah syukur itu akan menjaga orang itu dari azab Allah. Makanya walaupun di sini kan ma yaf'alullahu bi'azabikum wa amantum. Allah tidak akan azab kamu selama engkau bersyukur dan beriman pada Allah. Kalau la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, la azid, pasti aku tambah. Di sini tidak ada keterangan biar dia non-muslim sekalipun, kalau dia banyak bersyukur Allah tambah. Ada non-muslim yang peduli kepada kemiskinan, peduli kepada bencana alam, peduli kepada orang-orang yang kena musibah. Padahal dia belum muslim. Dia peduli uangnya dia mau keluarkan, dia akan ditambah. Ditambah di dunia. Allah cashkan di dunia. Sekarang diberi, besok rezekinya bertambah lagi. Besok diberikan lagi, besoknya ditambah lagi. Walaupun dia belum beriman. Apalagi yang beriman. Cuma bedanya kalau dia belum beriman, langsung ditambah cash di dunia saja, di akhirat tidak ada. Tapi kalau dia beriman, di dunia dan di akhirat. Di dunia dia ditambah, di akhirat selamat dia. Makanya ayatnya tadi. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sampai sini dulu pelajaran kita tentang syukur. Terima kasih kita kepada yang memberi. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hidup kita ini adalah milik Allah. Semua yang kita dapat ini Allah yang memberikan kepada kita. Walaupun syariatnya kita yang bekerja keras dan berusaha. Walaupun syariatnya adalah warisan dari orang tua kita. Tapi orang tua kita itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini dulu untuk yang pertama, sesi pertama. Nanti kita lanjut sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.